Halo, kali ini kita akan berbicara masalah termistor. Nah, termistor itu kan yang sudah kita ketahui ada yang namanya NTC, ada yang namanya PTC. NTC itu apa? Negative temperature coefficient. Yang ini positif temperature coefficient. Nah, bedanya apa? Ini adalah grafiknya. Di sini temperature, T besar ya, temperature itu kan T besar. Di sini adalah temperature-nya, kemudian di sini adalah resistannya, ya. Nah, di sini kalau negatif itu kurvanya semacam ini, eksponensial terbalik. Nah, kenapa negatif? Nah, dari kurva ini kita bisa tahu bahwa apabila R-nya itu tinggi, maka temperaturnya rendah. Begitu juga sebaliknya. Saat R-nya rendah, maka temperaturnya tinggi. Nah, berkebalikan toh, negasi toh ini. Nah, oleh karena itu menjadi negatif temperatur koefisien. Nah, yang positif kebalikannya. Nah, kenapa kok ini R? Nah, karena NTC ini, termistor ini dibuat dari resistan type thermometer, resistant type semikonduktor ya. Jadi ini adalah semikonduktor sebenarnya, tetapi bisa berubah terhadap suhu, R-nya berubah terhadap suhu. Yang namanya semikonduktor itu kan kadang-kadang menjadi konduktor, kadang-kadang menjadi isolator kan gitu. Nah, maka semakin rendah T-nya di sini, maka R-nya juga akan semakin rendah, ya kan? Apabila temperaturnya semakin tinggi, ya, naik, maka R-nya itu temperaturnya semakin rendah, nah, maka R-nya akan semakin tinggi. Di sini, ya. Itu. Inilah yang disebut dengan termistor, atau lebih spesifiknya negatif temperatur koefisien. Nah, ini ada grafiknya. Kemudian ada persamaannya enggak? Ada, pastinya. Oke. Di sini persamaannya adalah RT sama dengan ya RO E pangkat beta kali 1 per T dikurangi 1 per T O. Begini. Oke. Nah, kemudian apa itu RT? Nah, RT itu adalah resistan at temperature ya. Resistance at temperature. Maksudnya gimana? Maksudnya temperatur pada saat kita mengukur, gitu, okay? Oh, ini temperaturnya sekian. Berapakah resistannya, gitu toh? Nah, kemudian RO, ya, RO ini adalah resistant at temperature TO, gitu ya. Resistance at temperature T0. Jadi T0 itu apa? Nah, gitu kan. Nah, T0 itu adalah reference temperature. Temperature berapa? Nah, suhu ruangan 25 derajat Celcius. Gitu ya. Kemudian ada T di sini. Nah,
Apa itu T? Nah, temperaturnya itu temperatur sekarang, temperatur saat diukur ya. Jadi ini set, nah di sini gitu, atau measured temperature, temperatur yang sekarang kita ukur gitu ya. Kalau T0, nah T0 ya ini tadi adalah 25 derajat Celcius. Beta, nah beta, oh, lupa saya beta. Beta ini adalah konstan ya. Nanti ada di datasheet berapakah betanya. Gitu nggih. Nah, contoh dari penggunaan rumus ini. Oke. Contohnya begini. Diketahui RO resistan saat 25 derajat Celcius ya kan, itu adalah 1050 derajat, 1050 ohm kok derajat. Nah, kemudian TO-nya, TO-nya itu 27 derajat. Nah, tadi kok 25 ya? Kan ada yang menyebut 25, ada yang menyebut 27 derajat gitu ya. Tergantung nanti datasheetnya gimana. TO-nya itu berapa? Dia membuatnya atau mengukurnya itu saat TO berapa? Itu ya. Tergantung pabrikannya nanti. Lihat di datasheet. Kemudian di sini betanya ya, konstannya tadi itu 3140. Kemudian RT, nah saat diukur, taruhlah ini ada sebuah termistor ya, gini. Kemudian ini dimasukkan ke dalam suatu box inkubator. Di sini ada suhunya titik-titik Kelvin seumpama. Nah ini kemudian diukur. Nah ini diukur berapakah berapa R-nya. Nah RT di sini. Set. Gitu, oke. Nah ini RT-nya saat diukur itu ternyata 2330 ohm. Nah kemudian kan ada pertanyaan, ini diukur 2330 ohm. Nah ini berapa suhunya, berapa Kelvin suhunya, kan gitu. Karena ini rumusnya memang diturunkan dalam satuan Kelvin ya, maksudnya dikhususkan untuk satuan Kelvin, walaupun ini pakai derajat nanti kita convert. Itu yang ditanyakan adalah T. Gitu, oke. Nah bagaimana caranya? Ya sama seperti tadi, kita tulis rumusnya lagi, oke. RT itu kan sama dengan RO E ya, pangkat beta 1 per T min 1 per T0 ya kan. Yang ditanyakan ini T-nya. Nah kita turunkan terlebih dahulu. Ini kita lempar ke kiri ya, berarti menjadi RT dibagi RO sama dengan E pangkat beta kali 1 per T min 1 per T0. Gitu kan? Nah, padahal ya kita tahu ini bahwa EX ya, E itu kan Euler kan sebenarnya, eksponensial itu loh. Nah, kemudian sama dengan Y itu bisa dirubah menjadi log, basicnya itu menjadi E, kemudian Y sama dengan X, kan gitu. Ini membaca logaritma itu kan basic pangkat sebelah kanan sama dengan Y, ya toh. Basic pangkat sebelah kanan sama dengan Y. Basic pangkat sebelah kanan ini kan basic, pangkat sebelah kanan sama dengan Y. Nah, itu kan cara baca logaritma gitu toh. Oke. Nah, kemudian setelah itu
ini log E. Nah, ini gini lagi. Nah, log E itu kan sama dengan len. Nah, itu nggih. Ini silahkan direkol untuk matematika kelas berapa ya, SMA kelas berapa saya lupa ini. Oke, jadi mari ini kita rubah menjadi yang semacam ini. Baik, tadi log E ya, log E sama log EY sama dengan X. X-nya itu di mana? X-nya itu apa ini X-nya? Nah, coba. X-nya ini apa? X-nya itu kan ini toh, X. Ya. Kita tulis sorry, maaf. X-nya kok ini salah saya. Ini saya hapus dulu. Nah. Oke. X-nya. Nah, ini kan ini X-nya. E pangkat X. Nah, terus X-nya itu yang mana? Ini toh. Nah, ini. Oke, maka kita tulis terlebih dahulu. Oke. Beta di sebelah kiri ya. Beta dikalikan 1 per T min 1 per T0 sama dengan ya, sama dengan log. Ya, saya tulis dulu log Y-nya mana Y-nya? Nah, Y-nya ini kan ini Y toh, betul. Nah, terus kalau di sini, nah ini toh Y. Nah, ini. Maka Y-nya adalah RT per RO atau R0 gitu ya. Nah, kemudian log E sama dengan len. Nah, maka bisa ditulis len RT per RO. Nah, di sini kita tulis lagi beta kali 1 per T min 1 per T0 sama gini, oke. Baru kita masukkan ya, betanya berapa tadi? Nih. Oh, sorry, jangan dimasukkan dulu. Ini kita tanya, kita cari T kan. Nah, oke, kita kalikan dulu, nanti dimasuk ke malah ribet. Ya, beta per T kita kalikan sini ya. Dikurangi beta per T0 sama dengan len RT per R0 gitu ya. Maka menjadi beta per T sama dengan len RT per R0 ditambah beta per T0 gitu kan. Kemudian kita cari T, ini dikalikan silang, maka menjadi T sama dengan beta dibagi ya toh, len RT per R0 ditambah beta plus T0. Oke, sudah selesai nggih? Baik, sekarang kita masukkan beta tadi berapa? 3140 dibagi len RT ini 2330 dibagi RO 27 derajat. Kalau dijadikan Kelvin berarti 27 derajat plus 273 sama dengan 300 K. Gitu nggih. RO nya tadi 300 K ditambah betanya 3140 per TO nya tadi berapa? TO oh sorry, TO nya di TO nya ini 300 ya. Ini RO kok. Nah, salah. RO mana RO? Nah, ini 1050 ohm. 1050 ohm. Oke. Nah, nanti silakan di kalkulator. Di kalkulator ini nanti jadinya
3140 ya, dibagi len ini 2330 dibagi 1050, itu hasilnya adalah 0,796 sekian ditambah ya, ditambah 3140 per 300. Begini ya. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya adalah 278,77 Kelvin. Itu adalah T. Oke, jadi tadi kan ini kita ukur ya, kita ukur ternyata keluarnya segini. 2330. Berapa ini? Berapa derajat? Ya, berapa Kelvin di sini? Oh, ternyata sekian. Ya. 278,77 Kelvin. Kemudian jika kita ingin cari sensitivitas dari ini, dari apa? NTC ini. Nah, rumusnya apa? S ya, sensitivitas itu sama dengan RT dikalikan minus beta per T kuadrat. Kenapa kok minus beta? Ya karena ini adalah negatif temperatur koefisien. Itu nggih. Jadi dinegasikan begitu. Kemudian nah, kita masukkan saja RT-nya tadi berapa RT? 2330. Betul toh? Kok lupa. Nah, ini 2330. Kemudian kita kalikan beta tadi, beta itu 3140 ya. Minus ini kali ya, kali begini minus 3140 gini dibagi T-nya tadi ini toh 278,77 yang dikuadratkan, dihitung sama dengan minus 94,14 ohm per Kelvin. Itu nggih. Ini kan tadi satuannya ohm ya toh. Ini tidak ada satuan wong konstan. Ini satuannya Kelvin. Berarti ohm per Kelvin. Oke. Sekarang kita coba mencari datasheetnya dulu, atau bentuknya dulu nggih, macam-macamnya. Nah, ini sudah saya browsingkan. Ada beberapa tipe. Yang pertama adalah bread thermistor ya, thermistor yang kayak roti. Nah, ini kayak gini nih. Biasanya ini ada di Magicom. Nah, semacam ini bread thermistor ya, agak kotak tebel ya, mungkin sejempol kaki lebih kecil sedikit. Kemudian ada washer ya, washer thermistor. Nah, ini jadi bentuknya seperti ring, tapi yang lebih nyata itu ini ya. Nah, semacam ini itu. Oke. Tadi mana tadi? Kok malah hilang? Nah, ini tipe-tipenya ada ini. Nah, gitu. Ini adalah washer thermistor ya. Ini ring, thermistor ring. Kemudian disk ya. Disk thermistor ini semacam ini ya, bentuknya seperti disk. Gitu. Kepeng bulat gitu. NTC ya. Kemudian ada probe. Nah, kalau probe kayak gini nih. Ini biasanya di mesin-mesin mobil, pengukur suhunya semacam ini. Dimasukkan, ini kan ada dratnya atau ini. Nah, ini dimasukkan ke apa namanya, blok mesinnya. Itu oke. Itu jadi ada probe, ada disk, ada washer, ada bread. Baik. Nah, kemudian kita ke ini datasheet ya. Saya download salah satu aja ini. Murata ini per Maret 2020
Nah, ini bentuk-bentuknya. Nah, semacam ini datasheetnya. Jadi kan biasanya termistor itu ada apa kodenya atau. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Nah, ini NC ya, berarti negatif temperatur coefficient termistor chip type, berarti yang chip. Bentuknya yang ya seperti IC chip gitu. Kecil, biasanya surface mounted device SMD. Kemudian P ini nomor 2. Ini P ini artinya plate termination series ya, berarti yang apa namanya, yang standar gitu ya. Ada yang U itu high reliability series, berarti yang lebih apa ya, lebih tangguh mungkin gitu. Kemudian ada nomor 3 nih 18, artinya apa? Nah, ini ukurannya 1,6 kali 0,8 mm itu oke. Kemudian 4. Nah, ini ada XH itu apa, dicari di sini. Nominal B tadi konstantanya itu 3350 sampai 3399 itu ya. Jadi kan tetap ada apa range-nya. Kemudian tadi apa lagi, 5. Nah, ini resistan maksimalnya gitu. Resistan maksimalnya kodenya 103 ya, sama 103 berarti 10 kali 10 pangkat 3 gitu kan, 10.000 kilo ohm. Resistan tolerance, nah ini J itu berarti plus minus 5%. Kemudian 7 itu O3, ada O3, O5, 10, 12 ini sama standard type. Kemudian yang S, nah itu automotive type, berarti untuk yang dipakai di otomotif. Kemudian ada lagi RB, ini masalah packing. RB itu paper taping 45 pitch ya, 4000 piece gitu. Jadi pitches ya, jadi ini packingnya menggunakan ini di tapping itu apa ya, tapping 45 paper tapping itu ya, mungkin semacam dibungkus dengan kertas, isolasi kertas mungkin ya gitu. Sama ini yang jenisnya yang lain, tinggal ini tapi untuk merek yang ini ya, Murata gitu. Nah, ini tadi basic karakteristiknya yang sudah saya jelaskan tadi. Ini R sama dengan R0 eksponensial B atau beta 1 per T dan seterusnya. Kemudian kalau kita mau cari betanya gimana? Seumpama kita nggak tahu itu NTC-nya tipe apa, karena mungkin sudah hilang serial numbernya, kemudian kita tes ya, boleh saja betanya kita tes ya, tinggal ini di apa otak-atik, ketemulah beta sama dengan ln R per R0 per 1 per dan seterusnya. Itu bisa kita cari. Tapi kalau ada nomornya yang mending kita cari datasheetnya aja biar cepat. Ini tadi yang namanya eksponensial terbalik ya. Jadi resistannya itu akan semakin tinggi jika temperaturnya semakin kecil juga. Nah, ini minus 20, maka resistannya juga tinggi gitu ya. Nanti temperaturnya naik, nah ini juga semakin turun gitu. Kemudian di sini ada apa, thermal time constantnya. Nah, di sini jadi kalau seumpama ini T0 ya, termistornya itu dikasih suhu kamar 27 derajat, kemudian secara tiba-tiba kita pindahkan ke suatu ruangan atau suatu inkubator yang suhunya itu 50 derajat seumpama gitu. Nah, tidak langsung jelek naik, itu enggak. Jadi pelan-pelan naiknya gitu. Gini guys. Jadi tidak bisa sak-saknya seperti apa? Seperti LM itu kan lebih cepat ya. Responnya lebih cepat. LM35AD itu lebih cepat. Ini tadi mencari konstannya, kemudian thermal dissipating constant. Nah, ini juga apa, bisa menggunakan ini C sama dengan P per, nah gitu oke. Ini kemudian apa lagi ya, ini salah satu bentuknya semacam ini. Ada yang kecil atau SMD ya, surface mounted device. Kemudian di sini
tadi yang nomor, kemudian resistansnya saat 25 derajat. Nah, ini tadi kan ada yang 27, ada yang 25, tergantung. Kalau Murata ini berarti ngetesnya pas 25 derajat. Itu resistannya 1K yang tipe ini, yang tipe berikutnya 1,5K dan lain sebagainya. Kemudian B konstannya ini, betanya ini ada 3500 dan seterusnya sesuai tipe. Itu B-nya kalau betanya kalau 25 sampai 50 derajat Celcius. Tapi kalau pas 25 sampai 80 derajat Celcius, reference value-nya ya jadi berganti semacam ini gitu. Tergantung kita mau menempatkan NTC itu di mana gitu. Kalau seumpama kita mau menempatkan NTC itu di ruangan atau di sebuah device yang range suhunya itu 25 sampai 50, ya pakai beta yang ini gitu. Seumpama kita menggunakan untuk mengukur inkubator penetasan telur seumpama gitu kan, itu hanya dari 36 sampai 40 derajat Celcius toh. Nah, jadi pakai yang ini. Tapi kalau kita menggunakan yang lebih panas lagi, untuk inkubator tapi bukan telur ayam, misalnya telur yang lain gitu, ternyata butuh lebih hangat. Nah, ya pakai ini. Atau inkubator untuk yang lain, tidak hanya untuk telur, seumpama untuk biasanya reparasi headlamp mobil itu kan di oven dulu agar bisa dibuka. Ya, itu kalau di oven dikasihkan ke pemanas atau inkubator, seumpama temperaturnya itu 70 derajat gitu, berarti kan ada di ring ini, ya pakai beta yang ini. Kalau di ring sampai 85 yang ini, pas sampai 100 ya ini gitu. Ini untuk memasak nasi atau menanak nasi gitu. Memasak air sampai 100 derajat itu juga ini. Dan seterusnya, ini maksimum operating current ya, di 25 derajat Celcius itu maksimumnya itu arus yang dapat dilewatkan. Nah, itu segini gitu. Yang boleh dilewatkan maksimal itu 0,3 mili gitu, okay. Kemudian minimum voltage-nya 5 volt. Berarti ini pakai pakai microcontroller yang 5 voltan bisa toh. Nah, tanpa ada pengkondisi sinyal dan lain sebagainya, langsung masukkan saja di analog inputnya bisa. Kemudian typical dissipation constant. Ini dissipation itu kan pengurangan ya, disipasi. Itu miliwatt per Celciusnya adalah 1 gitu loh. Jadi seumpama 25, nanti 26, berarti nanti akan ada perubahan disipasi, yaitu 1 derajat. Seumpama yang saat 25 derajat itu taruhlah seumpama sekitar 10 miliwatt. Begitu suhunya naik 26 gitu, maka minus 1 kan disipasi kan terkurangi toh. Jadi tadinya 10 mili jadi 9 miliwatt itu. Okay. Itu adalah typical dissipation constant. Begitu. Yang lainnya juga sama sih, cuma tipe-tipe semacam ini. Jadi nanti jenengan juga bisa bisa memilih kalau mau menggunakan. Tapi biasanya kalau di kehidupan sehari-hari ini yang ini loh, ngurusi Magicom. Nah, ini kok Magicom saya kok kalau buat nanak nasi kok enggak matang-matang ya gitu. Oh, ternyata ini NTC-nya sudah bermasalah, udah ganti gitu aja. Itu ya. Tapi bisa nggak Pak kalau NTC-nya itu bermasalah terus akhirnya gosong? Saya cuma pernah dengar ceritanya saja, buat nanak nasi itu sampai gosong itu ya pasti bermasalah di sini. Tapi saya belum pernah menjumpai, cuma diceritani. Kalau yang saya menjumpai itu Magicom itu kalau ininya rusak itu tidak bisa matang, jadinya suhunya itu cuma anget tok, nggak bisa sampai panas gitu, okay. Karena kan tadi negatif temperature koefisien kan. Nah, di sini jadi semakin semakin tinggi suhunya, maka R-nya itu akan semakin rendah gitu, okay.
Jadi semakin tinggi suhunya, airnya itu akan semakin rendah, rendah gitu. Tapi kalau suhunya rusak, taruhlah rusak gitu ya, rusak, maka dia suhunya tidak bisa naik gitu ya, tidak bisa naik karena airnya juga tinggi juga gitu. Jadi begitu rusak, airnya langsung tinggi, maka arus tidak bisa melewati ke filamen pemanas gitu kan. Filamen pemanasnya ya sudah. Jadi filamen pemanasnya ya cuma anget saja, nggak bisa panas karena arus yang dilewatkan kecil gitu. Jadi kalau rusak itu biasanya airnya itu malah tinggi gitu loh. Nah itu yang saya jumpai. Kalau yang jadi gosong itu cuma diceritai tok gitu. Oke, saya rasa cukup sekian untuk cerita tentang masalah termistor, khususnya NTC, negative temperature coefficient. Semoga bermanfaat.